Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video lanjutan dari video sebelumnya mengenai orientasi sampel ya. Nah, baik. Setelah kita berhasil melakukan orientasi dari jumlah sampel yang diperlukan untuk satu kali analisis, maka tahap-tahap berikutnya kita sudah tahu sampel yang kita ambil cukup sekian. Misal tadi hasil orientasinya maka diperlukan 5 ml sampel. Maka yang Anda perlukan adalah Anda mengambil pipet volume yang ukurannya 5 ml. 5 ml sampel gitu ya. Maka Anda langsung siapkan pipet volume 5 ml dan siapkan minimal ada 5 lah Erlenmeyer ya. 5 Erlenmeyer siapkan langsung. Begitu. Tandai ya Erlenmeyer 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing 5 ml pertama masuk, 5 ml kedua, 5 ml ketiga, 5 ml keempat, 5 ml ke 5. Masukkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian setelah itu volumenya tidak terlihat kalau cuma 5 ml, boleh Anda tambah air, tambah air ya, masing-masing tambahkan air. Bagusnya sama semua, masukkan 5 mili gitu ya, 5 ml air masing-masing masuk gitu ya. Sana masukkan 5 ml, goyangkan sampai homogen gitu ya. Kemudian masukkan, tambah tentu saja indikator, jangan sampai lupa indikator PP gitu ya, benoktalen. Kemudian titrasi seperti yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Dititrasi, teknik titrasi yang baik gitu ya. Dititrasi. Maka karena ada 5 buah Erlenmeyer, Anda melakukan 5 kali titrasi. Pak, 5 kali titrasinya baiknya seperti apa? Oke, misal Anda ada buret gitu ya, seperti ini. Maaf, gambar saya kurang bagus. Nah, buret sudah Anda isi full di 0 gitu ya. Kemudian Anda titrasi, misal volume titrasi yang pertama Anda dapatkan 10,3 ml. Misalnya 10,3 ml Anda dapat. Nah, kemudian di titrasi kedua, ya, yang baiknya itu Anda tambahkan lagi hingga ke 0. Tambahkan lagi larutan sekundernya, standar sekundernya hingga ke 0. Kemudian baru Anda gunakan untuk titrasi berikutnya. Nah, titrasi berikutnya misal Anda dapatkan volume titrasinya 10,2 ml. Kemudian Anda lakukan volume titrasi yang sama tadi, nolkan lagi gitu ya. Kemudian dapat volume titrasi yang ketiga misal 10,1 ml. Volume titrasi yang keempat dapat 10,0 ya 10,0 pas gitu ya mililiter. Kemudian volume titrasi yang keempat dapat 10,1 ml. Nah, wah, ini kok lain-lain begitu ya. 10,3, 10,2, 10,1, 10,0, 10,1 gitu. Nah, maka dari data ini, ini yang kelima ya. Dari kelima data ini, Anda harus bisa menyimpulkan data mana yang baik atau data mana yang titrasinya tepat, data mana yang titrasinya tidak tepat. Tentu saja ketika Anda melakukan titrasi begitu ya, tidak tiba-tiba Anda langsung mahir, langsung
jago, volume titrasinya bisa sama setiap kali titrasi. Dan ada faktor-faktor yang lainnya. Karena Anda ini sedang tahap belajar melakukan titrasi, ya tidak mungkin tiba-tiba Anda langsung mahir gitu ya. Volume titrasinya lain-lain, warnanya pun kadang yang satu merahnya pekat gitu ya karena terlewat, kemudian yang satunya lagi warnanya merahnya muda sekali, bahkan beberapa menit sudah hilang begitu. Nah, maka di sini diperlukan teknik lain ya, sehingga Anda bisa mengetahui mana dari sini yang bisa diambil datanya. Oke, ada literatur yang mengatakan bahwa volume titrasi yang baik itu perbedaannya tidak boleh tidak boleh lebih dari 0,1 ml. Ya. Kita cek 0,3 ya. Saya rincikan lagi di sini ya. 10,3, 10,2, 10,1, 10,0, 10,1. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 dan 2 bedanya 0,1. Oke. Tetapi 1 dengan 3, 1 dan 3 ini bedanya 0,2. Maka data 1 tidak bisa diambil bersama dengan data yang ketiga, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tidak boleh. Nah, yang boleh seperti apa? 10,2, 10,1, 10,0, 10,1. Nah, ini boleh. Karena 10,1 dengan 10,0 bedanya ya tidak lebih dari 0,1. Ya bedanya 0,1 gitu ya. 10,0 dengan 10,1 ya bedanya juga 0,1. Yang ketiga dengan keempat bedanya 0,1. Ini 0,1. 4 dengan 5 juga 0,1. 3 dan 5 bahkan tidak beda, yaitu sama. Maka 3 data ini bisa digunakan. Bagaimana menggunakannya? Boleh di rata-rata. Volume titrasi rata-rata dari 2, 3, 3, 4, 5 begitu adalah 10,07 ml. Nah, ini barulah ini volume titrasi yang kita gunakan. Oke, saya tulis ulang. Volume titrasi rata-rata dari percobaan ketiga, keempat, dan kelima adalah 10,07 ml gitu ya. Nah, ini adalah data yang kita gunakan. Ini sudah data yang terbaik dari hasil analisis kita, hasil titrasi kita. Oke, kemudian diapakan data ini? Tentu saja data ini digunakan untuk menentukan kadar sampel. Pertama, Anda harus gunakan persamaan V dikali N dari HCl, sampel kita HCl, sama dengan V dikali N dari NaOH, yaitu larutan standar sekunder kita. Misal V-nya berapa? Volume sampelnya tadi kita gunakan 5 ya, 5 ml. N-nya yang akan kita cari HCl. Volume ini adalah volume hasil titrasi. Ingat, jangan sampai terbalik ya. V di sini volume sampel 5 ml HCl, di sini VNaOH adalah volume yang ada di buret. Ya, 10,07. NaOH-nya adalah normalitas hasil standarisasinya. Bukan normalitas waktu pembuatan, tetapi normalitas ketika kita selesai melakukan standarisasi. Katakan 0,05 gitu ya. N. Maka kita hitung NaHCl sama dengan 10,07 dikali 0,05 per 5 ml. 0,1007 N gitu ya. Nah, ini boleh kita bulatkan, boleh ya.
0,101N gitu ya. Nah, ini adalah normalitas dari HCl gitu ya, normalitas dari HCl-nya. Kemudian dari normalitas tersebut kita bisa menentukan masanya. Berapa banyak sih HCl yang ada di dalam larutannya gitu ya. Nah, dengan persamaan yang mana? Nah, massa sama dengan N dikali BE dikali volume per 1000 gitu ya. N-nya tadi 0,101 dikali BE-nya 36,5, volumenya 5 ya, per 1000. Berapa? Nol koma 0,18377 gram. Itu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan massa dalam 5 ml ini terdapat 0,018377 gram HCl. Maka persen berat per volume. Kenapa berat per volume? Karena sampelnya cair, gitu ya. Jelas ya? Adalah 0,01 maaf, kita rumusnya dulu ya. Massa dalam satuan gram per mililiter, volume dalam satuan mililiter kali 100%. 0,018377 per 5 gram ya, mililiter dikali 100%. Berapa? Nol koma 0,36755%. Itu bisa dibulatkan 0,37% gitu ya. Nah, maka ini dapat kita kadarnya berat per volume itu ya. Nah, ini sudah selesai. Maka kita dapatkan kadar dari sampelnya. Kita simpulkan, maka kadar HCl dalam sampel adalah 0,37% berat per volume. Begitu, selesai ya. Oke, itu salah satu simulasi bagaimana caranya melakukan analisis ya. Yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah tadi ketika kalian melakukan titrasi ya. Ketika tadi melakukan titrasi di sini ya. Misal 5 kali baru Anda dapatkan 3 data yang memiliki perbedaan tidak lebih dari 0,1 ya, maka ya sudah selesai. Tetapi apabila sampai 7 kali misalnya, sampai 7 kali bahkan kalian belum 7 kali titrasi gitu ya, bahkan belum mendapatkan data titrasi yang bedanya tidak lebih dari kurang dari 0,1, maka Anda harus melakukan titrasi lagi sampai apa? Sampai didapatkan minimal 3 data ya, minimal 3 data. Nah, 3 data yang memiliki perbedaan maksimal hanya 0,1. Syukur-syukur 3 datanya sama semua. 10,1, 10,1, 10,1 atau 10,0, 10,0, 10,0, 10,3, 10,3, 10,3 ya, itu sudah cukup. Tetapi apabila belum, maka lakukan terus titrasinya sampai didapatkan 3 data yang maksimal perbedaannya hanya 0,1. Oke, begitu saja untuk praktikum kimia analisis kita minggu ini. Untuk laporannya silahkan Anda buat sebuah simulasi analisis dari awal sampai akhir, dari pembuatan primer sampai ke analisis sampel.
Anda coba gitu ya, maka nanti silahkan lengkapi dengan cara kerja yang baik, dapatkan data yang baik, kemudian silahkan Anda unggah laporan Anda di Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.